Apakah kalian pernah membeli sepatu baru? Dalam kotak kemasan sepatu, kalian akan menemukan saset kecil bertuliskan silika gel atau gel silika. Jika kalian membuka saset kecil tersebut, kalian akan menemukan bahwa gel silika adalah butiran seperti manik-manik keras berwarna biru atau tak berwarna. Apakah kalian mengetahui fungsi dari gel silika tersebut? Gel silika adalah mineral silikat yang memiliki pori-pori besar dan merupakan senyawa hidrat dengan kemampuan untuk menyerap molekul air di udara bebas. Hal ini bertujuan untuk menjaga kelembapan sepatu agar tidak mudah berjamur dan rusak. Apakah kalian mengetahui bagaimana menentukan banyaknya molekul air yang berada di dalam gel silika dan senyawa hidrat lainnya? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Senyawa hidrat. Senyawa hidrat adalah senyawa yang berbentuk padatan atau kristal yang mampu mengikat molekul air. Molekul air ini kemudian disebut sebagai air kristal. Dalam ilmu kristalografi, air kristal didefinisikan sebagai molekul air yang terikat dalam suatu kristal. Makin banyak molekul air kristal yang dikandung suatu senyawa hidrat, makin mudah senyawa hidrat tersebut untuk mengalami perubahan warna, pelarutan, penguapan, dan pemadatan. Contohnya, gel silika yang mengalami perubahan warna dari biru menjadi merah muda ketika menyerap molekul air di udara bebas. Penulisan rumus molekul senyawa hidrat adalah sebagai berikut. Penamaan senyawa hidrat. Penamaan kimia senyawa hidrat secara umum adalah sebagai berikut. Contohnya senyawa hidrat CaSO42H2O yang memiliki nama kalsium sulfat dihidrat. Adapun penamaan dari beberapa senyawa hidrat lainnya adalah sebagai berikut. Penentuan jumlah molekul air kristal secara eksperimental. Berdasarkan contoh senyawa hidrat dalam tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa penentuan nama senyawa hidrat bergantung pada jumlah molekul air kristal atau H2O. Adapun penentuan jumlah molekul air kristal dalam suatu senyawa hidrat secara eksperimental dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut. Pertama, memanaskan senyawa hidrat. Senyawa hidrat yang dipanaskan akan melepaskan beberapa atau seluruh molekul air kristalnya melalui proses penguapan. Senyawa hidrat yang kehilangan molekul air kristalnya disebut sebagai senyawa anhidrat. Massa dari molekul air kristal yang terlepas dari senyawa hidrat dapat diketahui dengan menghitung selisih antara massa senyawa hidrat sebelum dan setelah proses pemanasan. Contohnya, pemanasan senyawa hidrat tembaga sulfat pentahidrat atau CuSO45H2O. Sebelum pemanasan, senyawa hidrat tembaga sulfat pentahidrat memiliki warna biru dan akan berubah menjadi warna putih setelah proses pemanasan karena berubah menjadi tembaga sulfat dan uap air. Adapun persamaan reaksi kimia yang terjadi adalah sebagai berikut. Kedua, menggunakan reaksi kimia. Penentuan jumlah molekul air kristal juga dapat ditentukan melalui reaksi kimia yang mengakibatkan pelepasan molekul air. Massa dari molekul air kristal yang terlepas dapat diketahui
dengan menghitung selisih antara massa senyawa hidrat sebelum dan setelah reaksi kimia berlangsung. Contohnya seperti yang terjadi pada pembentukan adonan gips. Senyawa gips atau senyawa hidrat kalsium sulfat dihidrat akan larut dalam air dan molekul air kristal dalam senyawa hidratnya akan lepas. Adapun persamaan reaksinya adalah sebagai berikut. Penentuan jumlah molekul air kristal secara kuantitatif. Secara kuantitatif, penentuan jumlah molekul air kristal dari senyawa hidrat dapat dilakukan dengan mengikuti 4 langkah sebagai berikut. Langkah pertama, menentukan selisih antara massa senyawa hidrat sebelum dan setelah mengalami reaksi. Selisih massa tersebut menunjukkan jumlah molekul air kristal yang mengalami pelepasan dari senyawa hidrat. Langkah kedua, mengubah massa senyawa anhidrat dan massa air kristal menjadi satuan mol. Langkah ketiga, membandingkan mol senyawa anhidrat dengan mol air kristal sehingga diperoleh nilai perbandingan berupa bilangan bulat dan sederhana. Langkah keempat, menentukan perbandingan koefisien yang diperoleh dari perbandingan mol pada langkah ketiga, sehingga jumlah molekul air kristal dalam senyawa hidrat dapat ditentukan. Dengan demikian, rumus kimia dan nama dari senyawa hidrat dapat ditentukan. Untuk lebih memahami penentuan jumlah molekul air dan rumus kimia senyawa hidrat secara kuantitatif, perhatikan contoh soal dan pembahasannya sebagai berikut. Contoh soal pertama. Sebanyak 38 gram senyawa natrium fosfat hidrat dipanaskan. Setelah pemanasan berakhir, tersisa garam natrium fosfat sebanyak 16,4 gram. Jika diketahui massa molekul relatif atau MR natrium fosfat sebesar 164 gram per mol, dan air kristal sebanyak 18 gram per mol, tentukanlah rumus kimia dari senyawa hidrat tersebut. Jawab, rumus kimia senyawa natrium fosfat hidrat dapat diperoleh dengan menentukan jumlah molekul air kristal yang terikat dengan garam natrium fosfat. Jumlah molekul air kristal dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama, menentukan massa air kristal berdasarkan selisih antara massa senyawa hidrat natrium fosfat sebelum dan setelah pemanasan. Massa air kristal sama dengan massa natrium fosfat hidrat sebelum pemanasan dikurangi massa natrium fosfat hidrat setelah pemanasan. 38 gram dikurangi 16,4 gram, hasilnya adalah 21,6 gram. Dengan demikian, massa air kristal adalah 21,6 gram. Langkah kedua, menentukan mol natrium fosfat dan air kristal. Mol natrium fosfat sama dengan massa natrium fosfat, dibagi massa molekul relatif natrium fosfat. 16,4 gram dibagi 164 gram per mol, hasilnya adalah 0,1 mol. Dengan demikian, mol natrium fosfat adalah 0,1 mol. Mol air kristal sama dengan massa air kristal, dibagi massa molekul relatif air. 21,6 gram dibagi 18 gram per mol. Hasilnya adalah 1,2 mol. Dengan demikian, mol air kristal adalah 1,2 mol. Langkah ketiga, menentukan perbandingan mol natrium fosfat terhadap mol air kristal. Mol natrium fosfat banding mol air kristal sama dengan 0,1 banding 1,2. Sederhanakan perbandingan tersebut dengan cara membagi keduanya dengan 0,1, sehingga perbandingannya menjadi seperti berikut. Mol natrium fosfat banding mol air kristal sama dengan 1 banding 12. Dengan demikian,
diperoleh perbandingan mol natrium fosfat terhadap mol air kristal sebesar 1:12. Langkah keempat, menentukan perbandingan koefisien dari senyawa hidrat berdasarkan perbandingan mol natrium fosfat terhadap mol air kristal. Berdasarkan langkah ketiga, diketahui bahwa koefisien dari air kristal adalah 12 dan koefisien dari natrium fosfat adalah 1. Dengan demikian, rumus kimia dari senyawa hidrat natrium fosfat adalah Na3PO412H2O dan nama senyawa hidratnya adalah natrium fosfat dodekahidrat. Contoh soal kedua. Suatu senyawa barium klorida hidrat yang belum diketahui rumus molekul hidratnya memiliki massa sebesar 1,22 gram. Senyawa tersebut dilarutkan ke dalam air, kemudian direaksikan dengan larutan natrium sulfat berlebih dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Setelah disaring, endapan barium sulfat yang dihasilkan dikeringkan dan ditimbang. Ternyata, massa endapan dari barium sulfat adalah 1,165 gram. Tentukan jumlah molekul air kristal dalam senyawa hidrat barium klorida. Diketahui, massa atom relatif dari barium adalah 137 gram per mol. Klorin adalah 35,5 gram per mol, sulfur adalah 32 gram per mol, oksigen adalah 16 gram per mol, dan hidrogen adalah 1 gram per mol. Jawab, jumlah molekul air kristal yang terikat dengan senyawa hidrat barium klorida dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama, menentukan mol barium sulfat dengan membagi massa endapan barium sulfat terhadap massa molekul relatifnya. Karena massa molekul relatif dari barium sulfat belum diketahui, kita dapat menentukannya dengan cara sebagai berikut. Massa molekul relatif dari barium sulfat sama dengan jumlah atom barium dikali massa atom relatif barium, ditambah jumlah atom sulfur, dikali massa atom relatif sulfur, ditambah jumlah atom oksigen, dikali massa atom relatif oksigen. 1 dikali 137 gram per mol ditambah 1 dikali 32 gram per mol, ditambah 4 dikali 16 gram per mol. Hasilnya adalah 233 gram per mol. Dengan demikian, massa molekul relatif dari barium sulfat adalah 233 gram per mol. Adapun mol dari barium sulfat adalah sebagai berikut. Mol barium sulfat sama dengan massa barium sulfat dibagi massa molekul relatif barium sulfat. 1,165 gram dibagi 233 gram per mol. Hasilnya adalah 0,005 mol. Dengan demikian, mol barium sulfat adalah 0,005 mol. Langkah kedua, menentukan mol dari senyawa hidrat barium klorida dengan menggunakan perbandingan koefisien dari persamaan reaksinya. Persamaan reaksi tersebut sudah setara karena jumlah atom-atom di ruas kiri sama dengan jumlah atom-atom di ruas kanan. Berdasarkan persamaan reaksi tersebut, koefisien reaksi dari senyawa hidrat barium klorida sama dengan barium sulfat, yaitu 1. Dengan demikian, mol dari senyawa hidrat barium klorida juga sama dengan barium sulfat, yaitu 0,005 mol. Langkah ketiga, menentukan banyaknya molekul air kristal dalam senyawa hidrat barium klorida dengan menghitung massa molekul relatif senyawa hidrat barium klorida terlebih dahulu. Adapun penghitungan massa molekul relatifnya adalah sebagai berikut.
Massa molekul relatif dari senyawa hidrat dari barium klorida sama dengan jumlah atom barium dikali massa atom relatif barium, ditambah jumlah atom klorin, dikali massa atom relatif klorin, ditambah X dalam kurung jumlah atom hidrogen, dikali massa atom relatif hidrogen, ditambah jumlah atom oksigen, dikali massa atom relatif oksigen. 1 dikali 137 gram per mol ditambah 2 dikali 35,5 gram per mol, ditambah X dalam kurung 2 dikali 1 gram per mol, ditambah 1 dikali 16 gram per mol. Hasilnya adalah 208 ditambah 18X gram per mol. Dengan demikian, massa molekul relatif senyawa barium klorida hidrat adalah 208 ditambah 18X gram per mol. Lambang X menunjukkan jumlah molekul air dalam senyawa hidrat. Besarnya nilai X yang menyatakan jumlah molekul air kristal dalam senyawa barium klorida hidrat dapat ditentukan dengan memanfaatkan rumus mol sebagai berikut. Mol barium klorida hidrat dikali massa molekul relatif barium klorida hidrat sama dengan massa barium klorida hidrat 0,005 mol dikali dalam kurung 208 ditambah 18X gram per mol sama dengan 1,22 gram. 1,04 ditambah 0,09X sama dengan 1,22. 0,09X sama dengan 1,22 dikurangi 1,04. 0,09X sama dengan 0,18. X sama dengan 0,18 dibagi 0,09. X sama dengan 2. Nilai X adalah 2. Artinya, jumlah molekul air kristal dalam senyawa barium klorida hidrat adalah 2. Dengan demikian, rumus kimia dari senyawa barium klorida hidrat adalah BaCl22H2O. Sehingga senyawa hidrat ini memiliki nama barium klorida dihidrat. Kesimpulan. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, senyawa hidrat adalah senyawa yang berbentuk padatan atau kristal dengan mengikat beberapa molekul air yang disebut sebagai molekul air kristal. Kedua, penulisan rumus kimia senyawa hidrat adalah AXH2O. A adalah senyawa garam dan X adalah jumlah molekul air kristal. Ketiga, penamaan senyawa hidrat secara umum adalah nama garam ditambah jumlah molekul air kristal dalam bahasa Yunani ditambah hidrat. Keempat, penentuan jumlah molekul air kristal secara eksperimental dapat dilakukan melalui pemanasan senyawa hidrat dan reaksi kimia. Kelima, penentuan jumlah molekul air kristal secara kuantitatif dilakukan dengan 4 langkah sebagai berikut.